Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Lena Rizkyani Nulaila, mahasiswi Akpar YPF Bandung. Saya akan mengisi acara penyuluhan ini. Sebelumnya terima kasih untuk teteh-teteh juga anak-anak remaja serta ibu-ibu yang sudah melahirkan karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan cara pemakaian pembalut yang benar. Ini penting untuk teteh-teteh semua, karena tamu ini akan datang setiap bulan ya, kecuali jika sudah memasuki umur 45 tahun sampai 55 tahun. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pembalut teh? Apotek untuk menyerap darah teh. Iya, betul. Pembalut wanita adalah produk yang digunakan oleh wanita untuk menyerap darah dan cairan yang keluar dari lubang vagina. Pembalut wanita diperlukan untuk menyerap darah saat menstruasi, bisa untuk setelah melahirkan, sesudah operasi, maupun situasi lainnya yang membutuhkan pembalut untuk menyerap cairan yang keluar dari lubang vagina. Pembalut wanita ada dua macam nih. Ada pembalut tanpa sayap atau disebut dengan non-wings. Kemudian yang kedua pembalut dengan sayap yaitu wings. Nah, untuk cara penggunaannya, teteh-teteh bisa pilih pembalut dengan ketebalan, daya serap, dan bentuk yang sesuai. Lepaskan berperekat dan pasang bagian pembalut yang berperekat pada celana dalam. Cara penyimpanannya, simpan pembalut di tempat kering, simpan dalam suhu kamar, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Karena apa, Bu? Pembalut sebaiknya disimpan di tempat yang bersih, sejuk, dan kering. Jangan menyimpannya di tempat yang lembab atau panas untuk menghindari tumbuhnya jamur pada pembalut. Pastikan pula pembalut masih terkemas dengan baik dalam kemasan aslinya. Dan jangan dibuka sebelum akan digunakan ya. Nah, untuk yang belum tahu, pembalut juga ada yang harus diperhatikan loh, Teh. Yang pertama, hindari kontak kulit dengan perekat. Yang kedua, hentikan penggunaan dan konsultasi dengan dokter bila timbul iritasi kulit atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, simpan pembalut di tempat yang kering. Yang keempat, ganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Kemudian yang kelima, buang setelah digunakan. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak boleh digunakan kembali. Ada efek sampingnya, Teh. Yang pertama ada iritasi kulit. Iritasi kulit terjadi akibat pemakaian pembalut wanita yang digunakan tidak sesuai. Hal ini menjadi semakin parah jika pembalut yang digunakan juga tidak dapat menyerap cairan dengan baik. Iritasi kulit rentan terjadi pada bagian samping pembalut yang bergesekan dengan kulit. Nah, pasti pernah ngalamin ya, Teh ya. Remaja juga pada pernah ngalamin, kemudian ibu-ibu juga pasti pernah ngalamin gitu ya. Kemudian yang kedua ada ruam kulit. Jika pembalut yang dipilih tidak mampu menyerap darah dengan baik, maka area vagina akan menjadi mudah lembab. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya ruam pada kulit. Apalagi jika pembalut yang digunakan tidak diganti secara berkala. Nah, maka dari itu kita tuh harus ganti setiap 4-6 jam sekali ya, karena juga nggak akan nyaman sama kitanya juga. Kemudian yang ketiga ada gatal. Kulit gatal dapat terjadi bila pembalut yang dipilih tidak memiliki bahan yang lembut dan baik. Jika keadaan tersebut dibiarkan tanpa penanganan, gangguan lain seperti luka atau infeksi tak bisa dihindari lagi. Segera ganti dengan yang baru. Jika kondisi pembalut yang digunakan sudah basah, harap ganti pembalut wanita setiap 4-6 jam sekali. Nah, untuk teteh-teteh ataupun ibu-ibu yang pernah mengalami ini, yuk coba dirubah dan hindari semua gejala tersebut dengan menjaga dan menerapkannya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk teteh-teteh semua dan anak-anak remaja? Teh, saya mau tanya, penggunaan pembalut pada wanita dapat mengganggu kesehatan reproduksi nggak? Untuk gangguan reproduksi, tidak. Jika kita menggunakan pembalut yang cocok dengan kulit dan menjaga kebersihan daerah intim saat sedang terjadi haid, dengan cara mengganti pembalut secara rutin setiap 3-4 jam, tergantung banyaknya haid dan mencuci daerah intim dengan bersih. Sejauh ini, keluhan yang terjadi karena pemakaian pembalut itu alergi, gatal, dan iritasi seputar daerah intim. Itu disebabkan karena pembalut yang digunakan tidak cocok dengan kulit atau pembalut tidak sering diganti.
Jadi, untuk teteh-teteh dijaga dan sering diganti ya untuk menghindari itu semua. Ada lagi yang mau bertanya? Teh, lebih menyehatkan menggunakan pembalut resabel dari kain yang bisa dicuci dan digunakan lagi, atau pembalut biasa saat haid atau nipas? Kalau untuk ini, kesehatan daerah intim saat menstruasi tergantung pada perawatan kebersihannya ya Bu ya, bukan jenis pembalut yang digunakan. Penggunaan pembalut kain atau sekali pakai sama-sama harus diganti secara berkala agar daerah intim bersih dan terjaga kehigienisannya. Untuk pembalut kain yang bisa dicuci dan digunakan kembali, pada saat pencuciannya harus bersih ya Bu ya, agar tidak berjamur. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas, Teh. Alhamdulillah, baik. Kesimpulan yang bisa diambil dari penyuluhan ini ialah jaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan saat menstruasi ya Teh ya. Baik, karena sudah di ujung acara, sekian penyuluhan saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya untuk Teteh dan rekan semuanya. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Lena Rizkyani Nurlayla, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.